Selanjutnya kita akan bahas ulangan statistika bagian 1 paket B. Nomor 1. Diketahui statistika diagram batang data mata pelajaran kegemaran siswa. Ditanya mata pelajaran yang paling digemari siswa. Penyelesaiannya sama seperti sebelum-sebelumnya, kita jumlahkan dulu peminat laki-laki dan perempuan. Matematika itu 17 ditambah 20 sama dengan 37. PJOK 21 ditambah 18 sama dengan 39. IPAS itu 24 ditambah 16 sama dengan 40. PPKN 19 ditambah 22 sama dengan 41. Bahasa Indonesia 21 ditambah 16 sama dengan 37. Jadi, mata pelajaran yang paling digemari oleh siswa adalah PPKN dengan jumlah siswa 41. Oke, nomor 2. Diketahui statistika diagram lingkaran persentase hasil panen Pak Budi pada bulan April. Jumlah seluruh hasil panen adalah 500 ton. Ditanya, banyaknya hasil panen kedelai. Penjelasannya, nah dari diagram ini, kita cari dulu persentase kedelainya. Persentase kedelai dapat dicari dengan 100% dikurangi jumlah persentase yang diketahui. Berarti 16% ditambah 14% ditambah 50%. Sama dengan 100% dikurangi 80% sama dengan 20%. Yang kedua, menentukan banyak hasil panen kedelainya. Dengan cara kita mengalihkan persentase kedelai dengan jumlah hasil panennya. Jadinya 20% dikali dengan 500 sama dengan 20 per 100 dikali 500. 500 sama 100 bisa kita coret, jadi 20 kali 5 sama dengan 100. Jadi banyak hasil panen kedelai adalah 100 ton. Selanjutnya nomor 3, diketahui statistika data diameter batang pohon di hutan X. Log 30 itu sama dengan 1,4771. Ditanya jangkauannya, banyak kelas dan panjang kelasnya. Penjelasannya, yang pertama kita menentukan jangkauan. Untuk menentukan jangkauan, tentukan dulu X-min dan X-max-nya. X-min adalah data terendah, berarti kan 12. X-max-nya adalah data tertinggi, jadi 70. Menentukan jangkauan dengan mengurangkan X-max dan X-min. Jadinya 70 dikurangi 12 sama dengan 58. Yang kedua, kita mencari banyak kelasnya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N itu adalah banyak datanya. Jadinya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 30. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,4771. K sama dengan 1 ditambah 4,87443. K sama dengan 5,87443. K dibulatkan menjadi 6. Bulatan ke atas. Lalu untuk mencari panjang kelasnya atau P, itu kita bagi antara jangkauan dan banyak kelasnya. Jadi 58 dibagi 6, hasilnya 9,66. P dibulatkan ke atas jadinya 10. Jadi jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas berturut-turut adalah 58, 6, dan 10. Selanjutnya adalah nomor 4. Diketahui statistika histogram data nilai ulangan siswa kelas 10 MPLB 3. Ditanya tabel distribusi frekuensinya. Penjelasannya, kita tentukan dulu tabel perhitungannya. Tapi kalau kalian sudah paham, bisa langsung ke tabel distribusi frekuensinya. Nah, kita tuliskan dulu kelas, tepi bawah, tepi atas, batas bawah, batas atas, interval kelas, dan frekuensinya. Nah, kita lihat di setiap batang diagram itu kan ada batasnya 61,5 sampai 66,5, 66,5 sampai 11,5 dan seterusnya. TB itu yang 61,5, 66,5, 71,5, 76,5, 81,5, 86,5. Dan TA-nya itu yang 66,5, 71,5, 76,5, 81,5, 86,5 dan 91,5. Nah, untuk batas bawahnya itu dicari dengan jumlahkan TB dengan 0,5. Kalau batas atas kita cari dengan mengurangkan tepi atas dengan 0,5. BB-nya jadinya 62, 67, 72, 77, 82, dan 87. Sedangkan BA-nya itu 66, 71, 76, 81, 86, dan 91. Nah, interval kelasnya
itu 62 sampai 66, 67 sampai 71, 72 sampai 76, 77 sampai 81, 82 sampai 86, dan 87 sampai 91. Untuk frekuensinya itu sesuai dengan tinggi batangnya, yaitu ada 9, 5, 10, 8, 6, 5, dan hasilnya adalah 43. Nah, kalau kalian sudah paham, kalian boleh menggambarkan langsung dua kolom terakhir tersebut. Jadi cuma interval kelas dan frekuensi aja. Selanjutnya nomor 5, diketahui statistika poligon frekuensi data nilai ulangan kelas 10 MPLP3. Ditanya interval dan kelas dengan frekuensi terbanyak. Dari gambar tersebut kita identifikasi titik tengahnya. Titik tengah tertinggi pada grafik tersebut berada pada koordinat 84,5,10. Ini menunjukkan bahwa frekuensi tertingginya adalah 10. Menentukan panjang kelas atau P. P dapat ditentukan dengan mengurangkan antara titik tengah sebelumnya dengan titik tengah awal. Jadi 64,5 dikurangi 54,5 sama dengan 10. Menentukan interval kelasnya itu bisa dengan rumus batas bawah sama dengan XI atau titik tengahnya dikurangi P panjang kelas dikurangi 1/2, jadinya 84,5 dikurangi 10 dikurangi 1/2, 84,5 dikurangi 9/2, 84,5 dikurangi 4,5, jadinya batas bawahnya 80. BA-nya itu kita cari dengan titik tengah ditambah panjang kelas dikurangi 1/2. BA-nya jadinya 84,5 ditambah 10 dikurangi 1/2. BA-nya itu 84,5 plus 9/2, 84,5 ditambah 4,5, dan BA-nya jadi 89. Jadi interval kelas dengan frekuensi terbanyak adalah 80 sampai 89 dan berada di kelas ke-4, karena 84,5 itu berada di urutan ke-4. Kita menghitungnya mulai dari 54,5. Kenapa tidak dari 44,5? Karena 44,5 itu bukan anggota dari kelas interval poligon tersebut. Terakhir, nomor 6, diketahui statistika tabel distribusi frekuensi jumlah pengunjung harian. Ditanya okif positifnya. Penyelesaiannya yang pertama, tabel perhitungan menentukan tepi atasnya dan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita tentukan dulu batas atasnya. Batas atas itu adalah yang bagian kanan. Batas atasnya itu ada 97, 105, 113, 121, 129, dan 137. Tapi atasnya itu kita cari dengan menjumlahkan batas atas dengan 0,5. Jadi 97,5, 105,5, 113,5, 122,5, 129,5, dan 137,5. Frekuensinya itu ada 8, 6, 9, 7, 6, 4, dan jumlahnya ada 40 data. Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, itu kita mulai dari yang terkecil dulu. Lalu kita menjumlahkan ke bawah. Jadi untuk yang pertama itu ada 8. Lalu nanti yang kedua ada 8 ditambah 6, hasilnya 14. Lalu nanti ada 8 ditambah 6 ditambah 9. Jadi kita menjumlahkannya bertahap dari atas sampai nanti yang terakhir kita jumlahkan seluruhnya. Nah, untuk selanjutnya kita menggambarkan okif positifnya. Jangan lupa nanti untuk dikasih keterangan. Tapi dari gambar ibu ini keterangannya masih salah ya. Untuk sumbu Y itu nanti frekuensi kumulatifnya. Untuk sumbu X-nya itu adalah jumlah pengunjungnya. Lalu untuk judulnya itu adalah data pengunjung harian, begitu ya. Lalu kita awali dengan 91,5. Nah, itu adalah frekuensinya 0. Kenapa? Untuk menutup okifnya. Tapi untuk yang bagian depan itu sebenarnya bisa bilangan berapapun. Cuman lebih baik kita cari bilangan yang panjang kelasnya sama gitu.